Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu nggih. Rahayu. Panggih malih kalih Sekar Media menika. Nggih, monggo. Menika badhe membahas tentang roh, sukma dan nyawa, Mas. Nggih, betul. Menika perbedaannya menapa? Kalih tempatnya di mana, Mas? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kalau kita mengatakan sukma, nyawa dan roh ini bukan satu nama, juga sifatnya masing-masing. Kalau nyawa ini mungkin yang mengisi badan kita, yang merawat badan kita, ya itu Mas, yang merawat badan kita sehingga bisa bergerak, bisa bernapas. Jadi kalau nyawa tok, itu bisa urip. Urip. Jadi enggak iso apa-apa. Nah, di sini tempatnya. Gitu. Dan seluruh badan kita ini dikendalikan oleh yang namanya nyawa tadi. Nah, tapi ada lagi yang namanya roh. Roh ini yang bisa lepas sewaktu-waktu. Nah, sewaktu-waktu bisa lepas sewaktu-waktu. Seperti kita tidur. Nah, kadang kita melakukan mimpi kan ya? Mimpi. Nah, ini roh kita yang berjalan. Kadang kita bisa bertemu teman, bertemu saudara yang jauh, bahkan bisa menembus waktu yang sudah berlalu. Betul, menembus dimensi. Nah, seperti waktu kita masih kecil, kita senangnya waktu itu bermain kelereng. Ya, kita main kelereng. Nah, ini setelah bangun, ya melingak-linguk dewe. Nah, itu. Jadi kalau orang Jawa ini bisa dinamakan yaitu seperti Hono Coroko, ya, ngomong. Hono kan ono. Nah, ono. Tapi enggak ono. Nah, ini Mas. Ono, jadi enggak ono. Nah, kita umpamakan lagi adalah longan. Cara longan pasti ada ranjang atau dipang. Jadi dikala dipannya atau ambennya tadi diangkat, longannya hilang. Nah, begitu Mas. Jadi kita ini sebetulnya tidak ada. Kita hanyalah bayang-bayang. Contoh, kita kalau melihat nonton wayang, kita di belakang layar, rupanya di depannya dalang kan begitu. Jadi yang kita tonton hanyalah bayangannya wayang tersebut. Nah, kalau kita dari rumah ditanya orang, nanti nonton wayang, sebenarnya kita nggak nonton dalang loh. Yang kita tonton adalah wayangnya. Tapi kalau kita melihat dari sebelah sana, dari balik layar lagi, kita nonton gegeri dalang malian. Yang menggerakkan layang. Jadi bisa nonton wayangnya, bisa nonton dalangnya. Terlihat semuanya. Nah, ini supaya kita enak nontonnya di belakang layar tersebut. Jadi kita cuma menonton bayangannya. Dan apabila kita misalnya ditinggalkan sukma tadi pergi, kita bisa kadang ya lupa ingatan juga itu. Lupa ingatan. Bisa juga kita kalau lupa ingatan ini jadinya malah gimana ya lupa ingatan dia. Terus edan ngomong itu lupa ingatan. Karena tidak sempurna.
Dan ketiga ini tadi kan saling melengkapi. Mana yang kurang dilengkapi kan gitu. Sehingga ada rasa, ada cipta, rasa dan karsa tadi. Nah, itu cipta itu ada di sini. Pikiran, betul. Dan cipta ini adalah dalam pikiran, kita bisa menciptakan sesuatu dalam waktu sekejap. Angan-angan. Nah ini. Ini kita bisa kadang-kadang kita bisa menciptakan yaitu angan-angan yang jelimet pun. Yang cuma jelimet bisa dipikir nih. Nah, terus lagi rasa. Nah, kita bisa merasakan sedih. Kita bisa merasakan senang. Nah, kalau kita sedih, kadang bisa menangis. Kita senang, kita bisa tertawa. Dan bisa merasakan rasa sakit. Nah, merasa sakit dan sebagainya. Kemudian karsa itu karep ya, keinginan. Nah, makanya kita punya keinginan yang kadang sampai kita ngomong sundur langit. Nah, walaupun tidak terjadi, cuma sampai di angan-angan tersebut, cita-cita. Tapi tetap yang namanya manusia ini tetap berusaha ingin mencapai yang dikehendaki tadi atau yang dikarep nih mau, tidak ngomong. Nah, jadi kalau kita misalnya kehilangan salah satu yang tadi, angel mas, kadang wong sepuh, yang kadang orang yang sakit, itu. Nanti rasa yang seperti rasa enak hilang, rasa ini makan pun hilang. Nah, dan rasa ini mungkin udah yang namanya rasa itu sudah hilang. Nah, darah hilang, berarti ada yang bahkan pikun. Ada. Ini pasti ada salah satu yang meninggalkan. Salah satu meninggalkan di badan kita. Nah, berarti ada yang salah satu ada yang hilang. Maka ada salah satu pun yang hilang, kita tidak bisa sempurna. Makanya ada roh, ada nyawa, ada sukma. Dan sukma ini yang kadang bisa keluar waktu-waktu meninggalkan yang dua tadi. Nah, tapi kalau roh itu kan Allah, semuanya memang Allah. Allah adalah rohnya adalah kunci semua. Makanya ada kunci dari semuanya, tapi yang melengkapi yang tadi. Nah, ada dilengkapi oleh yang dua tadi, sehingga muncul yang namanya cipta, rasa, dan karsa tadi. Nah, itu mungkin kalau dulu semuanya, mungkin kadang kalau yang tidak paham, mungkin bisa bertanya. Nah, mungkin bisa bertanya. Sampai bisa ditemukan ilmu roh. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau orang dulu kan selalu aktif, selalu rutin untuk melakukan seperti poso, tirakat, seperti poso Senin Kemis. Nah, ini juga ada yang namanya poso mutih barang ini. Jadi semuanya pasti tetap dilakukan, terutama melek. Nah, terutama melek. Dan ini melek ini juga sebetulnya untuk memperkuat kebatinan kita. Siapa tahu ya, dengan kita rajin melek atau rajin tirakat, kita bisa melihat sesuatu, penak ngomong tanda-tanda kebesaran Allah, bukan yang sama, bukan melihat Allah, tapi tanda-tanda kebesaran Allah. Ini dia. Kalau untuk melihat Allah berat. Enak pun bertanya malin ini gimana? Tempatnya di mana? Yang tempatnya seperti roh semuanya. Ini semuanya ada di pikiran kita, ada di badan kita. Nah, seluruhnya yang menggerakkan kita. Makanya kalau salah satu mulai dari kaki dulu. Kayak orang meninggal, Mas. Nah, saya contohkan orang meninggal. Kalau yang meninggal ini misalnya di dalam nazak atau sakaratul maut. Ini pasti dari kakinya dulu yang hilang.
hilang rasa. Betul. Dingin kakinya dingin. Nah, nanti naik sampai ke lutut atau ke paha, nanti sudah mulai dingin. Nah, terus. Tapi dalam waktu nazak ini kadang-kadang jarang yang bisa ingat. Ini terutama mengucapkan seperti tauhid, kadang lupa atau mungkin ada gangguan yang lain. Karena kita ini selalu diganggu oleh yang namanya seperti jin, iblis tadi yang ingin mengajak kita supaya kita meninggal dalam kekafiran, kan begitu. Nah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Mas. Naik terus. Tapi yang ditinggalkan lebih dulu, ini pasti sudah dingin. Nah, nanti baru lepas sukma tersebut, baru kita bisa terbujur kaku. Nah, terbujur kaku. Tapi intinya cuma satu. Ya, cuma satu, roh tadi. Nah, roh tadi, karena roh tadi ini juga sulit, tidak segampang orang melepas, itu aja. Sudah sulit, Mas. Sudah sulit. Ya, tidak ngomong, Mam, kamu harus tahu ngerasa nih, bisa ngomong. Dia urung. Nah, ini ngerasanya orang balik, kalian. Nah, baru ada song balik. Ini cuma dari yang diambil, saya mendengarkan dari kiai-kiai yang telah pernah belajar dulu, gitu. Belajar, cuma cara menerangkan seperti itu. Bahwa dari cara meninggalkannya dari kaki dulu yang dingin, naik sampai ke tenggorokan. Nah, ini yang ada kadang berbicara pun sulit kalau sudah sampai ke tenggorokan. Nah, ini. Jadi kalau sudah hilang pas, nah, baru dingin semua dan terbujur kaku. Makanya kalau yang namanya roh, sukmo, dan nyawa. Tadi sebenarnya 3 nama juga cuma saling melengkapi dan tempatnya pun juga tidak jauh dari kita, cuma 1 kilan. Nah, cuma 1 kilan, lebih dekat. Yang namanya kita gini aja, saya ngomong. Rogo itu wadah. Nah, rogo itu wadah. Dan ada isinya yang gaib. Yang gaib itu yang punya Allah. Rogo, makanya disimpulkan adalah Muhammad dan Allah. Nah, itu. Muhammad adalah wadah dan Allah adalah isi. Nah, itu Mas. Ini mungkin ada yang tidak sependapat, monggo. Ada yang tidak sependapat, monggo. Nah, ini. Kenapa orang itu darah? Bukan Mas, bukan. Kalau darah ini mengalirkan berputar. Itu kalau putarannya ini nanti berhenti, ya itu Mas. Kemana lagi? Makanya manusia ini hanyalah yang dari segumpal darah tadi. Nah, itu adalah begini. Dari mana manusia ini? Dari segumpal tanah. Tanah unsurnya aja. Tanah, api, angin, dan air. Betul aja. Nah, dari unsur itu manusia dari tanah. Nah, sekarang bukan tanah siti blek lempung lucu. Tapi yang dimaksudkan dari tanah jadi adalah makanan kita. Nah, makanan kita beras itu juga dari tanah. Tumbuhnya dari tanah. Nah, begitu. Dan angin. Nah, ini angin, kalau tanpa angin kita tidak bisa hidup. Tanpa udara kita tidak bisa hidup. Maka dari unsur itu kita bisa hidup. Api, yaitu panasnya matahari. Nah, panasnya matahari. Dengan tumbuh-tumbuhan tersebut, ada angin, ada matahari, bisa tumbuh.
dan bisa ada buahnya, dan buah itulah yang kita makan. Nah, itu. Kemudian ada yang namanya dari tanah, api, air. Nah, dan airnya tadi. Dan tanpa air pun tanaman tidak bisa hidup, apalagi kita, kan gitu. Tanaman tanpa air kering, seperti kita tanpa air kita juga kehausan, lama-lama sakit mati. Bisa banyak. Apa memang? Dunia itu kan seperti banyak air. Dan dunia yang besar ini adalah sebagian kecil dari dunia kita. Nah, jagat EDW adalah jagat gede. Dan itu jagat alam semesta ini jagat cilik. Nah, ini jagat yang paling besar adalah jagat kita, jagat yang menungso. Ini jagat yang paling gede. Nah, apapun bisa diwadahi. Tak jagat ini diwadahi dengan pikiran EDW loh, Mas. Nah, itu. Jenis pesawat terbangnya sama lebih jero pikiran EDW. Nah, di situ. Yang namanya tadi cipta tadi. Kita bisa menembus dimensi. Nah, itu. Nah, ini Mas, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk sedulur-sedulur mungkin yang kurang pendapat bisa ditanyakan. Monggo, tidak pendapat kan begitu. Nah, kalau ada manfaat bagi sedulur kami. Insya Allah. Dan kalau ada kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.